Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gispa Setra Putra Pamungkas dengan NIM 2003466. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan proyek SCADA yang telah saya buat. Nah, di mana saya itu membuat simulasi pembuatan pabrik semen gitu. Nah, software yang saya gunakan adalah software CX bawaan dari Omron, yaitu CX Program. Yang digunakannya itu CX Programmer dan CX Design. Mungkin langsung saja ya. Nah, ini merupakan program yang telah saya buat gitu ya di CX Programmer di ladder. Ini merupakan ladder programnya. Dimana di sini itu terdiri dari beberapa I/O reel gitu. Dimana output realnya itu yang 100, 100, lalu yang input realnya yang 0,00, 0,01, 0,02 gitu. Lalu ini tuh untuk kontak yang on off selama 1 detik gitu. Jadi selama 1 detik on, 1 detik off, 1 detik on, 1 detik off. Ini tuh difungsikannya untuk seperti counter gitu. Seperti counter di mana si counternya itu nanti di sini. Nanti akan hitung nanti misalkan on off di sini nanti bakal 1, on off 2, on off nanti akan 3. Nah, lalu saya ada input NO, input NC, lalu output, terus ada binary increment. Nah, selanjutnya itu ada eh untuk perbandingannya lah gitu. Jadi si D0 ini dibandingkan dengan D100, di mana D0 itu yang ini. Nah, mungkin akan saya langsung on-kan saja ya agar lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Itu seharusnya disetting dulu. Nah, ini anggaplah saya setting 10 lah. Saya setting 10. Yang ini pun saya setting 10. Oh, mohon maaf, ini tidak setting 10 ya, tapi 0. Nah, jadi si si apa ini ya? Kayak comparingnya gitu tidak akan menyala gitu. Mengapa tidak menyala? Karena si D0 itu belum 10. Nah, jadi ini tuh akan nyala ketika si D0 itu mencapai 10 yang sudah dibuat persyaratannya gitu. Tapi ketika kita ini diubah menjadi 20, nah nanti ini tuh akan menyala ketika si D0 sampai ke D ke si D0 itu sampai ke 20 gitu hitungannya di sini tuh. Nah, ketika ini sudah on, awas si D0 yang ini sudah mencapai hitungan ke 10, maka cluster akan on, atau output yang menghubung dengan cluster nanti dicek di sana akan on. Lalu selain ini yang on ini juga akan on. Sama seperti yang tadi di atas, itu untuk menghubungkan, untuk apa ya, kayak sebenarnya seperti counter tapi fungsinya itu untuk timer gitu, nanti dicek di sana tuh. Jadi di sini tuh untuk mengapa di set 10, jadi nantinya tuh ada yang namanya komponen level meter. Nah, nanti komponen level meter itu akan mengisi terus selama 10 detik. Nanti program selanjutnya akan jalan. Nah, jadi ketika misal ini sudah 10, cak kita ubah ini dari 0. Nah, kita ubah ini ya 10. Matikan ya. Nah, ini mati. Jadi tidak akan berlanjut ke mesin atau ke program selanjutnya. Kalau kita ini jadi 10, nah ini langsung berlanjut ke program selanjutnya gitu, atau ke mesin selanjutnya nanti kalau di simulasi itu. Ini kita nolkan lagi ya. Oh, di sini mengapa ada kontak NC di sini? Ah, ini tuh fungsinya untuk seperti emergency stop lah, untuk meng-off-kan semua sistemnya.
Mungkin tahapan-tahapan dari program itu masih sama seperti ini. Mungkin saya perbesar ya. Ini kontrol untuk on off. Nah, ini untuk ada binary increment. Kita set lagi jadi 0. Ini kita set jadi 10. Ini juga sama 0. Ini juga kita set jadi 10. Oke, 0 ini 10 jadikan 0, ini juga di 10. Nah, 10 0 10. Nah, jadi settingan seperti itu harus dilakukan gitu ketika kita membuka si CX programmernya lagi, atau ketika si programnya sudah berjalan. Nah, kita akan mensimulasikan. Alangkah baiknya si program itu di apa ya, di setting ulang lagi gitu seperti 0, terus di setting si binary increment dan si comparingnya. Nah, oh ini nggak usah, oh ya ini boleh 0 lah. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita langsung ke si programnya, si CX desainnya. Kita bisa ke terlebih dahulu. Itu ada truk, ada crusher. Apa ini crusher? Ini juga crusher. Ini ada pro equip, di mana di situ ada pencampuran bahan, penggilingan bahan batu kapurnya gitu, terus pencampuran batu kapur, terus pasir silika, pasir pasir silika, pasir besi gitu juga gitu sini. Terus ada tahapan preheater tower. Nah, preheater tower tuh preheater tower ini tuh tahapan dimana kan ini batu kapur sudah di crusher, batu kapur tuh dari truk di crusher, di apa ya, dibubukin lah gitu, dihancurkan. Nah, lalu dihancurkan kembali itu teh si batu kapurnya itu dihancurkan kembali, takutnya ada yang belum hancur. Nah, setelah dihancurkan si batu kapurnya itu nanti, nah di sini di pro equip itu di apa ya, ada proses pengeringan, lalu ada proses pencampuran bahan seperti bahan tadi, seperti tanah liat dan pasir silika. Lalu setelah dicampur dan mengalami beberapa proses di pro equip, nah nanti itu batu kapur tuh akan masuk ke tahap preheater, dimana di preheater ini terjadi proses pemindahan panas, dekarbonisasi, dan ada 4 tahap itu: pemindahan panas, dekarbonisasi, saya dua lagi lupa, agak lupa. Nah, dari proses preheater ini dimasukkan ke kiln, dimana kiln itu sangat besar gitu, sangat besar dan sangat panjang. Lalu si kiln ini pun diputar secara perlahan, sehingga nantinya tuh si batu kapur yang sudah apa ya, yang tadi sudah dibubukin lah, terus sudah dilewati proses preheater, dicampur bahan-bahannya dengan tanah liat dan pasir silika, nanti dipanaskan di kiln. Nah, keluaran dari kiln, output dari kiln itu nanti berupa klinker yang sangat panas gitu. Kalau saya baca-baca di kiln itu suhunya itu sampai 1000 derajat. Nah, jadi klinker itu nanti output dari kiln itu nanti klinker, dimana klinker itu sangat panas. Nah, maka dari itu
Clinker tersebut dimasukkan ke cooler. Di sini ada yang namanya komponen clinker cooler, di mana komponen clinker cooler ini akan mendinginkan si clinker, dan yang saya baca itu dinginkannya itu sampai 100 derajat Celcius. Kalau tidak salah ya yang saya pernah baca. Lalu setelah dari clinker itu masuk ke prop equip, di mana prop equip di sini tuh seperti ada proses pengeringan lagi, terus apa ya? Terus ada setelah dikeringkan tuh si clinkernya tuh disimpan di penyimpanan atau di penyimpanan clinker atau di silo gitu. Nah, ketika si silonya, mohon maaf, dan terus setelah dari silo itu si clinker tuh dimasukkan ke finishing green mill. Di finishing green mill tuh clinker itu dibubuhkan, digiling hingga menjadi serbuk-serbuk semen. Mungkin kita langsung saja. Oh ya, sebelum langsung ke programnya, mungkin nih di sini tuh saya menggunakan level meter yang tadi. Di mana level meter ini dihubungkan dengan DM0. Nah, bagaimana cara membukanya? Jadi tinggal mencet set 2. Kita cari kita yang gunakannya itu data memori. Nah, data memori itu sini kita sambungkan dengan yang ini. Misalkan ini cluster 1. Nah, level meternya tuh ini kita set di sini. Data memori nanti kita tulis 0 karena yang kita pakainya ini 0 dan 0. Yang selanjutnya juga sama gitu. Nih. Ini merupakan cluster secondary atau cluster yang kedua. Tuh. DM. Jadi kita ubah ini ya. Tadinya tuh harusnya seperti ini. Common IO area. Nah, nantinya jadi DM atau kita ubah jadi DM atau data memori. Wordnya itu 1 karena kita akan menggunakan yang namanya D1 di sini, memory data D1. Oke. Nah, lalu untuk memanggil level meter itu bagaimana caranya? Nah, ini di sini. Ini untuk memanggil level meter. Level meter kalau warnanya ingin disamakan, kita pencet level meternya. Di sini kita ubah saja. Kita akan warna merah. Ini udah merah ya. Ini warna merah. Ini warna merah. Nah, tinggal diatur situ apply. Oke. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga diatur range-nya itu 10. Mengapa 10? Nah, mengapa 10 itu agar pas dengan ini binary code, binary increment-nya. Jadi nanti ketika ini 1, ini juga akan bertambah nanti 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Mungkin nanti akan lebih jelasnya tuh pas ketika dijalankan program ya. Jadi cek desainnya. Untuk hal level meter tuh sama semuanya ya. Settingannya tuh seperti itu. Ininya addressnya kita samakan dengan address yang di program. Kita menggunakan D berapa, data memori berapa. Lalu range-nya juga sama 10 karena tadi itu kita matok binary increment-nya tuh semuanya 10. Nah, mungkin langsung kita coba saja. Oh ya, sebelum kita coba di sini ada push button. Push button on dan off. Yang terhubung dengan yang terhubung dengan 0,00 dan 0,01. Bukan koma, titik ya. Serial A. Yang juga sama. Lalu ini apa? Ini tuh saya lupa. Bukan apa ya? Nah, ini numerical display input. Nah, kalau itu dihubungkan dengan, kalau yang saya buat ini dihubungkan dengan memori, data memori. Nah, ini dihubungkan data memori 9, di mana data memori 9 tuh ini di program paling bawah untuk menghitung jumlah semen yang telah diproduksinya gitu. Nah, di sini bukan bata-bata ya semennya, mohon maaf. Mungkin kita langsung saja ke programnya. Oh iya, sebelum langsung program, untuk memanggil push button juga itu tuh di sini nih, untuk menggunakan push button. Yes. Kita pilih push button yang kita pakai akan seperti apa.
select shape, on-nya mau seperti apa, off-nya mau seperti apa, di sini banyak. BMP. Tinggal kalian cari saja dari sini. Terus komponen-komponennya juga sama dicarinya di sini. Cuman kalau push button itu bisa dipencet. Kalau yang lain seperti clean cooler itu bukan di push button nanti. Ada metro yang customize satu apa? Other pipe pitch. Nah ini nanti ngapain saya di sini sama yang ini merah. Oke, nah nanti akan otomatis kubah ini ketika on, ini ketika off keadaan itu. Lalu untuk memanggil ini itu tuh tinggal kita menggunakan yang saya gunakan itu word lamp. Kita ubah dari color maaf bukan color sama ya. Nih, selection. Sebenarnya salah bukan word lamp. Nih, gitu. Nah, color shape nanti kita pilih mau apa, misalkan pipanya mau seperti apa, hopper yang seperti apa, misalkan kita pakai yang ini. Nah, ini ketika on, nah ini ketika off-nya kayak gini gitu. Play. Nah, nanti ketika on itu akan berwarna putih ya itu. Kalau off-nya tidak akan berwarna tidak akan berwarna biru. Untuk mengaturnya tuh di sini sama di serial address, display serial address. Nanti itu ini tuh akan dihubungkan dengan serial address yang mana gitu di sini tuh. Atau akan menggunakan output yang mana, misal output 100, ketika output 100 nyala maka ini akan menjadi putih warnanya seperti ini. Oke, langsung saja ya ke cek di sana. Kita cek ini tes yes to all. Langsung start. Oke, nah kita langsung on kan ya. On untuk menyala. Nah, misalkan dari truk yang diambil dari pertambangan batu kapur, masukkan crusher 1 menghancurkan batu kapur, crusher 2 menghancurkan juga batu kapur yang dari crusher. Lalu di prop equipment itu proportional equipment tuh jadi pencampuran bahan, terus ada penggilingan juga tapi tidak sehalus dengan finishing green mill. Lalu masuk ke preheater, dimana tadi ada 4 proses, saya lupa apa saja duanya, yang saya tahu adalah pembinaan panas dan dekarbonisasi, yang 2 aja saya lupa. Lalu masukin ke kiln, dari preheater dipanaskan sampai 1000 derajat, dari kiln menghasilkan clinker tersebut karena panas dimasukkan ke cooler sehingga clinker tersebut akan dingin. Dari clinker akan masuk ke pro equip, atau kita anggap saja itu tuh silo gitu, silo atau penyimpanan clinkernya. Nanti ketika si clinkernya mau diolah menjadi semen, nah di clinkernya dimasukkan ke finishing green mill, dimana di finishing green mill itu si bukan batu kapur, berarti udah jadi clinkernya itu digiling hingga halus. Nah, itu total semen yang sudah diproduksinya. Nah, mungkin kalau dari saya seperti itu ya, project SCADA yang telah saya buat untuk UAS project akhirnya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.